Selalu kan aku tuh kalau ketemu hewan tuh ada perasaan, dia tahu nggak ya rasa aku, rasa dia ke aku gimana ya. Aku kan dulu sama kayak Gareth bilang kan, aku kan dulu bukannya sapi yang spesial, ya kan? Aku biasa-biasa aja gitu ya. Kalau saya bisa dikonsumsi untuk nilai yang jauh lebih mulia, why not? Gila aneh banget ya tadi bisa nyasar sampai Aneh ya? Jauh banget lagi ya? Dia sih mikir, Oke, nih, oke. rumah tanteku nih deket sini. Jangan ngode seraya. Tuh, disuruh balikin lagi tuh. Balik lagi ke sana. Balik lagi nih ke sana. Enggak, lucu banget kalau kita belok ke situ, buntu loh itu. Pantas pintu. Nah, itu rumahnya dia tuh. Rumahnya. Bener-bener nyampe di depan rumah tante. Berarti salah ngasih itu Sherlock. Enggak, padahal nggak dimasukin. Aneh kan? Padahal kan kita ngeliatin WhatsApp itu dari awal. Kok bisa ya? Makanya begitu dia bilang, ini mah kayak mau ke klinik. Lu jangan ngomong. Oh, ya ampun bagus banget. Ampun pakai nama lagi. Pakai nama. Ini juga dibikin baru khusus buat dia. Ya ilah. Kan harus memuliakan hewan. Hewan itu kan makhluk hidup. Hai guys, kita ketemu lagi dengan A. Irfan Hakim. Dokter Rajanti. Weh. Kali ini Dokter Rajanti pertama kali datang ke rumah. Makasih loh dok. Iya, sama-sama. Iya. Aku Ini seneng banget lihat rumahmu. Sebenarnya udah rencana dari dulu ya, tapi Iya. nggak jadi momennya sekarang. Sekarang Ketemu dengan siapa dok? pisang gini. Ingat. Luar Sapi biasa. kurban aku di tahun 2022. Kita komunikasi dengan beliau ya. Ya, Aku beliau. ngomongnya beliau. Kenapa? Mau tahu? Oke. Ayo. Jangan sampai ketinggalan. Iya, Cek iya. ya. Oke. Jadi kali ini bersama dengan Wisanggeni. Usianya itu katanya kurang lebih 7 tahun, sudah cukup tua. Dulunya itu dia adalah sapi pekerja. Kemudian setelah tidak jadi sapi pekerja, kemudian dipelihara sampai besar, gemuk, akhirnya mengikuti kejuaraan nasional bulan Maret kemarin juara 2. Nah setelah itu disayang banget, dan ini tuh dipinang sama Pak Joko namanya, dengan harga yang fantastis untuk menghargai para petani juga. Dan kemarin Pak Joko juga sayang melepasnya, tapi akhirnya dia ikhlas untuk kurban. Begitupun saya, alhamdulillah berkeliling mencari sapi terbaik dari segala sisi lah, bertemu jodoh dengan Wisanggeni. Tapi ya itu, selalu kan aku tuh kalau ketemu hewan tuh ada perasaan, dia tahu nggak ya rasa aku, rasa dia ke aku gimana ya. Ini proyeknya kan menuju ke kurban, berarti ada sebuah perpisahan yang akan terjadi. Apakah dia tahu tentang hal itu? Aku pengen menyampaikan, selalu sih dikomunikasikan, tapi kan aku nggak tahu apakah sampai atau enggak gitu dok. Iya, saya coba ya komunikasi dengan Wisanggeni ya. Silakan. Gareth, dokter dengan sapi sama-sama merem. Siapa dulu? Gareth dulu? Apa? Sini Gareth. Jadi tadi sepanjang dokter merem, Gareth juga merem, si Wisanggeninya pun ikut merem. Gak tahu kebetulan, gak tahu nggak. Oh ya. Terus yang mengejutkan adalah tiba-tiba Wisanggeninya tadi melakukan sebuah gerakan
ketiduran gitu. Ya. Karena kita masuk di gelombang alfa. Wow. Ya, kalau kita masuk gelombang alfa, sebenarnya tanpa disadari dia terkena imbasnya. Oke. Karena gelombang alfa itu gelombang yang rileks kan. Sehingga ya dia juga menjadi dalam posisi yang dia rileks, akhirnya dia bisa ketiduran. Ya, terus tadi dia beneran kayak gitu. Ya. Ketiduran gitu. Ya. Jadi sebetulnya tahun lalu saya dengan Grandong. Ya Grandong lah itu. Grandong yang luar si hitam biasa. kelam itu. Iya. Tapi entah kenapa kok sama Grandong tuh dari pertama ketemu klik, langsung ngeklik banget. Sampai aku tuh bisa berkomunikasi ala aku ya. Tapi mungkin aku ger atau enggak. Komunikasi itu enak gitu. Aku nanya, dia jawab dengan ya kau pecinta hewan tahulah ada Ya. komunikasi itu Ya. ya. Nah, untuk dengan Wisanggeni itu jujur aku agak sedikit kesulitan. Jadi aku ada berusaha masuk, tapi dia tuh kayak ada sedikit trauma gitu. Kayak terus ada kayak takut atau apa gitu. Gitulah. Silakan, Dok. Gareth. Overall yang saya dapat sih dia tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Dia bukan ya kayak nobody lah, dia berasanya kayak ya dia hanya ada cuman hanya kayak disuruh-suruh dipekerjakan kayak ya layaknya dia sebagai sapi ya, seekor sapi. Ya. Absolutely. Saya juga dapetnya sama. Jadi dia tidak ada perasaan gimana awal. Oke, gue diciptakan jadi sapi, gue seperti ini. Dia jalani aja. Dia jalanin gitu. Oke. Dia jalanin terus kayak dan karakternya itu kayak apa ya? Kayak ini anak tenang gitu loh. Tenang banget gitu. Jadi kayak tapi lama-lama tuh dia kayak oh, saya berguna ya. Gitu. Saya berguna ya. Terus makin lama kayak oh ternyata saya tuh bisa berguna untuk makhluk lain juga gitu loh. Kalau saya dapetnya seperti itu tuh. Ya. Makin lama kayak makin ada apa ya dari nggak berguna gitu kan kayak ya udah jalanin tiba-tiba kayak dia bisa oh saya bisa berguna ya ternyata walaupun saya seekor sapi gitu loh. Oke. Lebih ke sana. Itu tuh kapan? Sudah dari beberapa bukan sekarang aja kan? Iya, ini udah agak lama. Dulu itu katanya sih dia agak kecil ya. Ya, tidak sebesar ini dan dia menjadi sapi pekerja, makanya di atasnya tuh kayak ada sedikit bukan luka sih, kayak kapalan gitu. Kayaknya sih itu bekas Bajak ya. gerobak gitu kayaknya. Gitu dan tidak Kayu. sebesar ini. Nah, ketika sudah pensiun dari itu baru dia digemukkan. Dulu tidak sebesar ini, bahkan kenaikan timbangannya itu bisa rekor karena per hari itu bisa 3,5 kilo karena dia pertumbuhan tulangnya sudah maksimal, jadi dia tinggal penggemukan, beda dengan penggemukan buat sapi-sapi muda. Iya, karena dia berasa dulu tuh dia kayak dia nggak ada gunanya lah ya. Dan kelihatan kayak kurus kayak dia tidak berguna dia Iya, berasa gitu. hidup segan mati tak mau. Bukan sih, kayaknya lebih ngejalanin aja sih. Iya. Dia nggak punya something yang ya pokoknya saya mau dimanapun ya udah saya kerjain itu gitu. Badan kamu tuh gede banget. Itu lucu banget. Lucu banget tiba-tiba gitu dia. Nah, ketika dia setelah itu mungkin ketika pas penggemukan dan lain-lain dia merasa dia sesuatu mungkin. Di saat dia bekerja itu dia berasa kayak dia udah kayak ada hasilnya gitu loh. Oh, dari mulai bekerja pun. Dia kayak berasa kayak oh ternyata aku berguna. Oke. Terus tadi kan juga kan sempat ya Dok ya, mungkin Dok kasih tahu ya dia akan dikorbankan Ya. gimana gitu. Ya. Jadi saya juga tadi sempat sounding gitu, kamu tahu nggak kamu kenapa sini gitu kan. Mungkin Kak Ivan juga ada ngomong sama Ya, dia Iya, ya. iya. iya. Aku- Sebenarnya dia udah tahu ya Dia udah sebenarnya. tahu gitu. Dan lucunya nih Dok ya, itu si burung onta itu, ini pas datang agak ribet ya, Ya, agak rempong semuanya. ya. Tadi agak nyambung sih, dia bilang itu binatang apa, dia bilang itu kepo banget dia begitu. Itu apaan itu, jadi si sapi si Wisanggeni ini kayak nanya itu apaan sih, dia nanya saya ngapain kamu di sini, dia bilang gitu, kamu ngeribetin orang-orang dia bilang gitu. Kata siapa, kata si burung unta? Burung onta itu. Terus dia nanya balik itu apaan, dia bilang. Iya. Makanya itu komunikasi juga ya. nyambung. Karena pas pertama datang dia dari gitu terus kan burung unta suka aku lepasin. Pas lepas
kan lompat, kalau burung kita lari dia kaget gitu juga. Ya itu mungkin oh gitu. Dia bilang itu, kamu datang ribet banget sih di sini, dia bilang gitu loh. Kamu tuh ngapain, dia bilang. Kata burung Jadi kita. agak nyambung gitu loh. Nah pas di sini pun pas aku nyampe ke sini kan aku sampein sini terus aku komunikasi sama dia tuh di sini tuh kamu bisa dengar burung-burung, suara ayam, kamu di sini banyak teman, terus sampai kamu juga ada tetangga kambing, aku gituin. Jadi mungkin ya seumur umur mungkin dia kiri kanan sapi dan sapi mungkin. Nah di sini tuh kan banyak banget gitu jenis-jenis hewan aja, jadi aku sebutin itu juga sih pernah. Iya, jadi overall sih sebenarnya dia udah tahu ya, Dok. Iya, Dan dia udah tahu. Makin itu ya kayak makin apa ya, kayak makin grateful ya. Oke. Kayak apa namanya, ya mungkin Ivan juga udah kasih tahu kenapa dia dikurbankan gitu ya. Ya itu di situ juga. Nah itu makanya sorry tadi agak nangis gitu. Iya tadi nangis kenapa? Karena saya dapatnya tuh dia kayak ya kalau memang seperti itu gitu loh, dan saya bisa berguna, kenapa enggak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak nerima ya. Iya. Gitu loh. Dan dia berasa kayak apa sih namanya, kegunaan dia itu kayak meningkat gitu. Iya. Gitu loh. Derajatnya naik. Ya benar. Iya, gitu. karena saya juga ngomong, aku bilang Kok jadi dia yang nangis? iya, Jadi dia yang nangis. itu yang ngurus. Oh, yang ngurus. Elwit sini nggak apa-apa, kamu harus ikut dengerin juga. Jadi yang aku percayakan, aku kiper di sini ada banyak. Nah yang si Elwit ini tuh yang Jadi aku terharu sih. Elwit ini yang aku percaya buat jagain pisang ini. Nah Elwit beberapa hari ini ngomong, Pak, gak usah jadi sembeli deh Pak, maksudnya gak usah sembeli deh Pak, cari yang lain kata. Karena dia udah sayang, tapi ya kalau aku kan kalau udah niat yang ini tahun lalu juga semua orang ngomong udah beli yang lainnya lagi, tapi kan kalau ini kan masalah ibadah, udah niat yang ini harus niat yang itu gitu maksud kita gitu. Iya. Berasa derajatnya makin naik sih. Ya, dan aku nyampein ke dia baru tadi aku bilang, teman-teman kamu karena kamu termasuk hewan ternak banyak yang berakhir dengan dikonsumsi oleh manusia, aku bilang gitu. Tapi bedanya kalau kamu tuh dikurbankan derajatnya tertinggi dalam proses penjualan. Aku ceritain ke dia gitu. Itu gitu banget ya. Biasanya enggak kan? Tuh kata Elwit biasanya nggak gini. Ini relax banget. Nggak biasanya gitu ya. Tuh. Dia berkali-kali dia gitu. Biasanya gini. Dia tuh kalau dilepas pasti dia tiduran nih di sini. Dan dia baru berapa hari di sini aja. Kalau kan kita bawa jalan-jalan. Tahu kandang balik sendiri ke sini. Dia jadi kayak sapi rumahan gitu, sukanya di rumahnya. Gitu, tapi ya Elwit lebih dekat sama Wisanggi daripada saya, karena kemarin saya sempat pergi liburan 3 hari, jadi lebih sering sama Elwitnya. Jadi untuk kali ini Elwit lebih dekat, lebih nyambung. Ya, aku berusaha untuk nyambung karena pengen seperti tahun lalu ketika berkurban tuh, ketika pakai rasa berbeda gitu pengorbanannya tuh. Nah ini aku berusaha masuk Nilainya beda. Nilainya beda betul. Maksudnya sapinya bisa sama, besarnya bisa sama, jumlahnya juga bisa sama, tapi nilai itu yang tidak bisa ternilai. Nanti sebelum kamu dengar apa yang dia bilang. Apa dia bilang? Ya, sebelum mendengar ya dia ngomong apa. Kamu kaget pasti. Apa? Ya, biarkan dia bercerita dulu. Oh, cerita nggak? Ceritanya Ya, itu sih yang puncaknya sih yang itulah tadi dapatnya itu tentang pengorbanan itu tadi. pengorbanan dan derajat. Ya. Amazing ya, maksudnya gini, kalau yang saya dapetin kan dia wise banget gitu ya. Berarti kan apa yang A. Irfan omongin sama dia sebenarnya dia udah nyerap. Iya. Nangkep banget, ya kan? Kan dari mulai apa tadi kamu bilang bahwa kamu udah kasih tahu dia mau dikorbankan, ya kan? Terus teman-temannya sama-sama hewan ternak. Iya. Gitu, Nah itu ya. Jadi Gareth juga dapetnya kan dia sudah siap ya sebetulnya bahwa dia tahu dia akan dikorbankan. Nah waktu saya tanya pun dia bilang umurku kan tinggal beberapa hari lagi ya, kata dia gitu. Ya kan? Terus saya bilang kok kamu tahu gitu kan? Kenapa kamu sakit? Enggak, kata dia. Kok kamu tahu umur kamu tinggal beberapa hari lagi? Ya karena kan aku mau dikorbankan, dia bilang gitu. Dia ngomong itu. Terus saya bilang kamu gimana perasaan kamu dikorbankan? Nah, jadi saya melihat
seperti yang tadi Gareth bilang, dia seperti something yang dia punya derajat lebih tinggi itu, iya. Saya juga dapatkan itu, gitu ya. Jadi dia merasanya bahwa saya ini segini. Jadi dia awal gini. Jadi saya yang lebih dikotbahin sama dia ya. Iya. Jadi saya lihat ini tuh wise banget ya gitu loh, ya kan, ketimbang kita ya. Jadi makanya tadi kan saya lama ya ngobrol ya. Iya. Karena rasanya nggak kepengen udahan. Karena saya dapat banyak banget ilmunya dari dia. Kayak senior lagi. Iya, bener. Menggurui. Banget. Iya. Jadi dia bilang gini, aku kan dulu, sama kayak Gareth bilang kan, aku kan dulu bukannya sapi yang spesial, ya kan. Aku biasa-biasa aja gitu ya. Sampai kemudian aku dilihat aku itu bagus gitu ya. Luar biasa sih. Tapi dia bilang gini sama saya sih ya. Saya ini dari sapi biasa gitu ya. Sapi yang memang nggak ada orang lihat kan. Maksudnya Dulunya ya sapi banget, biasa gitu ya. Kemudian sampai aku ditemukan mungkin karena aku bagus. Iya. Lalu kemudian aku mulai dipersiapkan ya. Sampai kemudian aku menjadi juara. Gitu ya. Nah, pada saat aku menjadi juara seperti itu, nilaiku kan beda. Ya. Lalu kemudian dia merasa, lalu sebenarnya apa, dokter tahu nggak sih gitu, dia nanya ke aku gitu, dokter tahu nggak sih sebenarnya kalau aku juara yang bahagia siapa? Pemiliknya. Ownernya kan. Terus kamu bagaimana kalau kamu? Ya aku kan hanya membahagiakan bosku. Ya, jadi maksudnya dia, aku kan melakukan ini supaya bosku bahagia. Iya. Dan bosnya dia itu Pak Joko melepas dia kesini pun nangis juga. Ya. Jadi kita tuh Susah banget. jadi perlu keikhlasan dari dia, Iya. keikhlasan dari dia juga, keikhlasan dari saya Iya. juga, keikhlasan dari dia juga gitu. Nah lalu sampai dia bilang, pada akhirnya kan dok, semua yang kita punya, semua kesuksesan kita itu kan pada akhirnya harus kita tinggalkan. Dia bilang gitu. Makanya saya bilang saya diajarin banget gitu loh, ya kan? Jadi buat apa dok? Maksud dia gitu. Jadi buat apa? Nah sementara sekarang ini saya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih bernilai kan, gitu loh. Nah kalau seseorang itu kan harus gini. Maksud dia gini. Kalau seseorang itu dia harus membahagiakan siapa sih gitu, ya kan? Pasti kan dia harus membahagiakan bosnya dan gitu loh. Nah kalau dokter membahagiakan siapa? Dia nanya gitu. Saya bilang ya membahagiakan orang lain, ya kan? Iya dokter kan harus membahagiakan yang menciptakan dokter dong, kata dia. Saya juga sama, dia bilang gitu. Justru dia yang ngomongin gitu. Bukan saya lah ngomong, dia ngomongnya. Makanya saya bilang, wow luar biasa ya. Wow. Terus sampai dia bilang, tapi maksud saya gini loh, kamu tuh udah dari bukan siapa-siapa, lalu kamu menjadi juara, semua mata tuh tertuju pada kamu, kamu begitu disayang, lalu sekarang kamu akan disembelih gitu, ya kan? Maksudnya kamu akan berapa hari kemudian kan kamu udah nggak ada lagi gitu kan di dunia ini. Itu kan sebagai sebuah pencapaian kamu itu so what gitu, buat juga. Apa gitu sebenarnya gitu kan? Ya, tapi dia bilang gini, dokter tahu nggak kalau sapi itu diciptakan buat apa? Dia untuk dikonsumsi. Nah itu kata dia, kalau saya bisa dikonsumsi untuk nilai yang jauh lebih mulia, why not? Wow. Gila ya. Aku kan ya seperti sapi lain yang sekedar dipotong lalu sudah, dia bilang. Itu apakah hasil dari komunikasi yang selalu kita lakukan? Nah, saya rasa mungkin itu. Berarti kan dia menerima itu ya. That's the point maksud saya. Ya. Itu yang tidak saya lakukan dengan Grandong. Ya. Saya makanya kan tahun lalu aku ngobrol dengan dokter, kata dokter, kamu ceritakan hakikat kurban itu apa? Aku cuma menyebutkan ke Grandong, kita akan berpisah, kamu akan masuk surga, tapi hakikat kurbannya itu aku lupa menyampaikan ke Grandong. Makanya kata dokter, Grandong masih setengah, ya, masih tarik-tarikan. Ya, makanya ketika ini aku ingat banget pesan dokter tahun lalu. Aku ceritain terus, kamu kurban nanti. Makanya dia dapat banget kan. Iya. Kan saya nggak tahu, kan nggak ngomong sama saya. Iya, kan? Betul. Kan nggak bilang apa-apa. Iya. Orang baru kapan kemarin ya? Iya, baru kemarin. Nggak ngomong apapun. Nggak bilang apa-apa, cuma bilang mau nggak komunikasi sama sapi ini. Iya.
Oh, ya kan? mungkin karena dia juga udah cukup sepuh jadi lebih wise kali mungkin ya. Ya itu saya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya mereka itu wise sih sebetulnya. Rata-rata. Umumnya ya. Tapi maksudnya gini. Maksudnya dia gini, apa sih yang kalian manusia itu khawatirkan gitu ya? Maksudnya kan semuanya itu ketenaran, semua kesuksesan kan pada akhirnya akan hilang juga gitu maksudnya dia. Lalu apa sih yang kalian pusingin gitu? Kayak gitu kira-kiranya. Toh kalau aku juga ya maksudnya aku kan kembali lagi pada hakikatku sebagai seekor sapi gitu kan. Sapi itu mau dibuat di apa coba dok? Masa akan dipelihara sampai dia mati kan enggak ya mestinya? Iya, rata-rata ya sampai di ya kan? konsumsi. Karena kan? Hewan ternak kategorinya. Nah, ya. Kan hewan ternak. Makanya dia bilang, aku kan sapi. Hakikatku kan untuk dikonsumsi. Dengan itu aku menyenangkan hati kalian kan gitu loh. Ya untuk itulah aku diciptakan gitu maksudnya dia. Terus kalau aku sekarang dipotong untuk suatu ibadah kan nilainya lebih tinggi. Ketimbang aku hanya dipotong untuk dimakan gitu maksudnya dia. Atau aku dibiarkan, maksudnya dia gini, kalau aku dibiarkan aku jadi juara terus kan yang happy, yang bahagia kan bukan aku sebenarnya kan, tapi bosku gitu maksudnya gitu. Iya. Tapi ini sapi emang fenomenal sekali. Jadi sama Pak Joko dibeli dari peternaknya aja dengan harga yang sangat tinggi, cash. Karena niatnya supaya para peternak, bahkan ini maksudnya sapi lokal. Sapi lokal yang bisa sampai sebesar itu sangat jarang. Cross sih dengan sapi impor, tapi ini darah lokalnya banyak. Supaya peternak tuh bangga dengan sapi-sapi lokal juga. Niat beliau seperti itu. Dia pelihara belum juara, dipelihara terus ikut juara 2. Itu juga sudah semua orang ngomongin. Endingnya dikurbanin lebih ini lagi. Udah gitu lagi. Iya nak, iya. Gak usah latihan kurbannya, gak usah sekarang, ntar aja. Oh my god. Ya ntar gitu. Tapi nanti ya. Oh my god. Ya nanti jangan berontak ya biar nggak sakit ya. Iya. Ya nanti gitu, nanti posisinya gitu ya. Iya. Iya. Dipegangin ntar ya. Aduh. Iya. Ya udah latihannya nanti lagi. Grandong tahun lalu melakukan gitu juga, tapi di pasir. Ternyata emang kok sapi itu suka gitu-gitu ke pasir. Tapi aku saat itu menganggap itu adalah latihan dia untuk di posisinya. Ini lakukan lagi. Berarti mungkin karena udah kasih tahu mereka sih. Intinya gitu mungkin. Aduh. Iya nanti ya. Garet. Ini sayang banget ini. Iya. Speechless dok sama dia. Iya. Hebat ya. Iya. Hebat banget sih. Dia tahu aku nggak sih? Aku tuh kadang-kadang suka saingan sama kiper aku sendiri. Karena kan aku tuh jujur ya kan kalau sama hewan-hewan tuh aku mendelegasikan semuanya tuh dengan kiper-kiper. Sampai ada dokter hewan mendampingi. Tapi kadang-kadang jujur nih dok, sekarang saya ngomong hati kecil, aku tuh suka cemburu. Kalau ngeliat hewan, kok dekatnya sama kipernya gitu kan. Ya walaupun ya kiper kan emang lebih sering sama dianya gitu kan. Tapi selalu aku nanya, dia tahu aku nggak sih gitu. Dia tahu aku nggak sih dok? Ya mungkin. So far sih kalau saya lihat dia berusaha untuk tidak terlalu terikat dengan apapun ya. Jadi nggak dia tipikal yang nature banget sih ya. Gitu loh. Oke. Mungkin beda sama Grandong ya. Iya, kalau Grandong masih muda masih. Ya, kalau Grandong lebih yang ngikut orang gitu ya. Iya. Kalau ini tipikal yang memang udah ya kalau kita lihat orang yang udah tua, yang udah wise ya. Udah wise. Iya. Wise banget gitu. Tapi emang beda banget. Jadi kalau si Grandong itu kalau dia deket itu kayak gelendotan. Ya, Kayak beda yuk kan? main bareng. Stylenya beda. Beda banget. Iya. Kalau ini tuh kayak gini, udah deh. Ya. Udah nggak usah. Kayak gitu-gitu loh dok. Kalau Grandong Ya kan? itu Gitu tipikal
sapi yang family banget gitu loh. Iya. Familyship banget. Jadi dia itu bisa diajak main, bisa diajak Iya, ini, jadi banyak orang ngomong kucing terjebak dalam fisik sapi Iya, iya. katanya kok Grandong. Nah kok ini tuh emang kayak Pak Tua, Ya, ya, ya. Pak Tua jadi kayak kan aku suka udah dah kayak dia gitu. Tapi kadang-kadang suatu saat ya mau dia elus diajak ngomong diem gitu. Tapi kadang udah kayak gitu. Ya, dia lebih wise sih kalau saya bilang. Lebih nature banget. Jadi lebih tipikal yang dia tidak mau punya perlekatan dengan apapun kan. Makanya kan dia punya juara segala macam juga dia nggak melekat kan. Karena udah Makanya, udah mature. Bukan udah mature. Kalau saya bilang ya memang dia punya konsep, punya pola Dewasa. pikir. Iya, kan beda banget sama Grandong ya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ini 2 tahun yang luar biasa loh, 2 sapi, karakter berbeda, unik dua-duanya. Maksud saya kalau Grandong kan udah jelas ya. Dia main, dia ini, dia itu dan Banget. dan waktu saya tanya juga kan nggak keluar jawaban yang seperti Sedewasa ini. dia. Ya kan? Iya. Ya kan? Ingat saya. Lebih yang Grandong itu memang masalahnya kan karena si Irfannya kan Lupa. gitu yang masih galau banget gitu ya. Iya dulu, iya. Tapi kalau ini kan seakan-akan tuh pada kenapa sih gitu ya? Ya udahlah gitu ya. Tadi aja pas dikasih tahu mau kurban ya, saya tuh sedih ya. Malah dia tuh kayak kenapa sih? Iya makanya. Saya tuh sedih banget gitu loh kayak. Ini malah kayak kamunya kenapa? Iya. Gitu loh. Makanya saya bilang kayak pertapa banget gitu loh, kayak yang tipikal Iya. yang memang wise banget yang akan menghadapi apapun di depan dia ya udah. Memang kalau saya harus jalani itu ya udah. Gitu. Pengaruh nama juga mungkin ya. Wisangken itu kan karakter pewayangan. Nah, ya mungkin. Dia juga emang Sudah. sakti, Iya. terus sudah gitu dia mengorbankan diri untuk moksa, untuk menyelamatkan yang lain, kayak gitu-gitu. Itu namanya memang bisa Dari dulu Wisangken dikasih namanya, dari sananya. Gitu. Wah, tadi kan saya nggak tahu. Coba kalau ditanya mungkin dia bisa cerita. Iya. Selama owner lama sering ceritain itu pasti dia tahu, ya kan? Karena menurut saya ya konsep sapi itu untuk dimakan ya mungkin dia sudah tahu ya. Karena saya seekor sapi gitu kan. Iya. Sehingga buat dia tidak terbeban kalau saya harus dikorbankan karena memang mungkin dia merasa kodrat dia adalah Ya, seperti ya, itu ya. gitu loh. Dia diberikan treatment oleh kami di sini, dia happy. Jadi pertama kesini tuh apa sih namanya, air mukanya tuh pandangannya juga kalau pertama kesini tuh kayak linglung gitu, kayak linglung. Kalau sekarang tuh lebih tajam. Ya, karena kan awal dia adaptasi, dia Iya, kebingungan betul. kan. Perjalanan juga dan lain-lain. Dengan mungkin ya. semua hal ini dia aneh kan. Iya. Lagi pula dia udah cukup tua kan, nggak segampang itu dia untuk berpindah tempat gitu ya, Iya. beradaptasi. Meskipun nggak ada keluhan gitu ya. Ibaratnya dia nggak mengeluh, dia tipikal yang memang ya udah nerimo aja gitu. Apapun yang bos gua mau ya gua kerjain gitu kayak gitu. Mengabdi. Kira-kira gitu. Membuat yang lain senang lah ya. Iya. Dia tetap dengan konsep ya apapun bukan buat saya kan gitu loh. Tapi untuk orang lain gitu, untuk bos saya, untuk yang melihat, untuk yang ya udah, saya juga ikut happy gitu nah itu. Oke. Gitu. Luar biasa sih. Senang sih dengarnya maksudnya. Bapak ikut nangis. Nangis sih. Si Jago ikut nangis. Korban satu lagi nangis. Di sini mengharukan sekali, guys. Wit mau nanya apa? Apa yang pengen lu tanyain ke Wisanggeni? Coba. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ucapan apa ke Wisanggeni? Kita maaf sekali. Maaf sekali. Mau menyampaikan apa? Minta maaf aja kalau selama ini saya kurang gitu. Untuk sebentar Pak. Kalau ada yang kurang gitu perawatan saya itu kalau apa ya gitulah pokoknya kalau inilah Iya. maafin aja gitu. Oh, dia hampir 24 jam loh. Malam-malam juga Elwi tuh di situ. Terus ini bersih terus. Iya. Dan juga pesan dari yang pemilik sebelumnya tuh selalu ngomongnya jangan dikasarin ya, sayangilah, semua gitu. Jadi dia tuh diistimewakan sekali, nggak pernah ditendang atau apa. Ayo bangun pakai tangan gitu, dan ya
tim aku sih rata-rata memang seperti itu juga. Dan untuk Elwit ini berusaha maksud, tapi ya kan kayak aku juga takut kurang deh ke dianya, takutnya dia ada perasaan Kita kasih gimana tahu gitu. aja. Iya, iya. Oke. Udah. Silakan. Tadi pemandangan indah banget tuh, bertigaan merem gitu semuanya tiga-tiganya. Terus dia kembali melakukan gerakan seperti tadi. Terus tiba-tiba dia melenguh keras. Ada apa? Ada apa, Mam? Ada apa ini? Ya tadi pas kasih tahu ya pesannya dari Elwit. Kak Elwit ya. Terus dia kayak cuma bilang, aduh kalian tuh kenapa sih? Kenapa lagi? Jadi pas disampein, iya mau sampein. Kalau ada kurang apa enggak gitu kan. Terus kalau ada kurang mau minta maaf gitu. Aduh kalian tuh nggak perlu sama saya sampai segitunya. Dia sampai kayak, Iya. kayak apa ya kayak. Nah itu tutup. Saya dapatnya gini. Dia bilangnya gini. Bukan saya yang kalian muliakan. Saya dapatnya itu gitu. Wow. Tapi justru Iya. yang gitu. menciptakan dia. Iya. Jadi cuma bilangnya Itu konsepnya selalu seperti itu. bukan saya yang kalian muliakan itu sih. Jadi dia bilang gitu. Bukan saya yang kalian muliakan. Iya, bukan saya yang kalian muliakan, dia bilang gitu. Jadi dia bilang kalau di sini dia itu tidak pernah kekurangan, ya, dia bilang Alhamdulillah. gitu loh. Jadi apa yang dia dapatkan itu dia pun sebenarnya udah bersyukur gitu. Jadi dia ngomongnya justru menyadarkan kita bahwa bukan dia yang dimuliakan. Iya. Dengan yang kita lakukan justru kita memuliakan yang menciptakan. Iya, makanya dia bilang dia saat ini dan sekarang ini dia itu tidak ada kekurangan apapun gitu loh. Gitu. Jadi kayak lucu banget gitu. Jadi pas tadi bilang iya mau minta maaf kalau ada kurang apa. Aduh, ya itu bukan aku yang kalian muliakan. Saya sampai nggak bisa ngomong loh dok. Iya. Saya diem loh tadi. Wow. Jadi kayak kalau istilah dokter kayak petapa, istilah saya ke orang sakti. Mungkin kalau di kita kayak ulama gitu kali ya. Ya maksudnya orang berilmu gitu ya. Wow. Oke, ya udah deh saya bilang oh ya udah kalau gitu. Dengan pengalaman hidup dia yang banyak mungkin ya. Enggak sih, kalau menurut saya ya karena dia memang seperti itu sih. Dasarnya. Entah ya kalau seandainya dia dipelihara dulunya oleh orang yang memang wise ya. Mungkin Bisa, saja. Iya. Jadi dia selalu dia omongin gitu lah ya. Iya. Tapi kalau menurut saya karena dia tipikal lebih ke nature ya, dia akan menyerap itu. Tenang Wit, udah bagus. Berarti diniatkannya lu pelihara dia tuh selain membahagiakan dia, lu niatkan juga ibadah. Maksudnya jadi ada nilainya juga Iya. sejajar dengan dianya juga. Iya. Kalau saya dapatnya tadi waktu saya pertama bicara pertama saya ngobrol lagi, saya kan langsung menyapa dia gitu kan, halo gini gitu kan. Nah terus dia langsung yang nomplok saya, terus saya langsung jatuh, buset berat. Tadi Ya dalam konteks ini, terus saya bilang buset berat. Dia udah lupa kalau dia berat. lucu banget. Jadi saya bilang, kamu ada mau kamu sampaikan nggak gitu saya bilang, ya kan, karena itu berarti buat kami gitu kan. Enggak sih kata dia, kan udah tadi dia bilang gitu ya. Nah terus saya bilang, ya jadi Masnya minta maaf sama kamu kalau ada yang salah gitu kan, kalau ada yang kurang. Enggak kok, nggak ada yang salah, kenapa mesti minta maaf sama aku, dia bilang gitu kan. Aku nggak apa-apa, sini aku baik-baik aja, semuanya oke, malahan luar biasa banget, dia bilang gitu ya. Aku sih nggak ada apa-apa sama sekali, maksudnya nggak punya beban sama sekali gitu. Terus saya langsung memulai percakapan lagi kan, saya bilang, misalnya gini, kalau misalnya kamu punya pilihan, kamu mau kamu dikorbankan atau tidak, kamu pilih mana?
Terus dia bilang, Ya, terus dia bilang, dokter itu nggak boleh ngomong seperti itu. dia bilang gitu. Dokter tuh nggak boleh rubah-rubah hal yang udah mestinya. Gitu. Jangan pernah ngomong kayak gitu, kata dia. Oh, kata saya. Makanya saya ketawa. Mungkin itulah waktu dia mendengus. Iya, mungkin. Jadi saya lihat dokter senyum-senyum sih. Ya. Jadi dia bilangnya, kalau sesuatu itu sudah ditetapkan, ya kita jangan merubah itu lagi. Gitu loh. Wow. Karena itu nggak boleh seperti itu, dia bilang. Ya saya kan tanya kalau kamu punya pilihan, nggak boleh mikirnya begitu. Oke. Dokter nggak boleh mikir begitu, nggak boleh. Nah itulah kebanyakan manusia dia tidak bisa menerima. Tadi khotbahin lagi. Kata dia. Jadi kalau yang sudah memang orang-orang itu kalau dia memang mendapatkan ujian, ya dia harus jalanin. Kalau dia dapat cobaan, harus dihadapin, ya kan? Jangan bilang, wah coba ya kalau nggak ada ini. Enggak, kerjain aja, diterima, kata dia. Kayaknya dikhotbahin banget. Oke. Wah. Jangan gitu, nggak boleh dokter. Kalau yang udah ditetapkan, memang sudah diniatkan, nggak boleh diubah-ubah. Jangan jadi pengacau. Makanya ngedengus habis itu. Dia kesel. Oke. Maksudnya berarti apa ya. sih yang mau diberatin? Kan aku udah rela, ya kan? Kenapa kalian yang masih nggak rela, kata dia. Oke. Ya. Maksudnya dia gini, kan aku udah bilang semua yang ada di dunia ini akan menjadi, akhirnya akan jadi sia-sia kan, gitu. Nggak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita intinya hidup diciptakan di dunia itu kan untuk menyenangkan yang di atas, bukan untuk menyenangkan kita di bawah terus, kan nggak akan bisa, dia bilang. Ya udah, jadi akhirnya saya, oh ya makasih. Diceramahin dokter sama Wisang Tapi hebat sih. Tapi hebat ya. Ya, karena saya melihat gini, banyak orang melawan kodrat ya. Ya, maksudnya kalau kita memang harus menghadapi sesuatu, kita sedang mengalami musibah, kita sedang ini ya kita tawakal aja gitu, ya kan. Kan ini kan kalau kita melihat ini kan sebagai salah satu yang sebenarnya ya kasihan amat sih lo udah juara, lo dikorbanin sekarang. Banyak yang ngomong gitu. Betul. Tapi kan? justru dianya sendiri merasa juaranya saya nggak berarti apa-apa kok buat saya. Ya kan? Kalau justru saya dikorbankan itu yang buat ya, dia. Kalau saya diciptakan kan ujung-ujungnya sapi itu diciptakan untuk dikonsumsi kan. Nah daripada saya tidak berarti kan lebih baik saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi gitu loh. Dengan saya tetap akhirnya kan dia disembeli gitu, maksudnya dia gitu ya kan. Wow. Wah, langsung galau-galaunya maksudnya berpisah dengan sosok yang wise tapi bahagia, mengorbankan aku mau ngomong seseorang bukan orang. Sosok yang benar-benar luar biasa juga. Maksudnya setara dalam hal pengertian pengorbanan. Dan saya juga sudah puas rasanya gitu, karena saya juga bertanya kan, kalau kamu sampai nggak dikorbankan gimana? Itu makanya aku pas dokter ngomong Padahal gitu, kalau jawabannya galaunya berkali-kali, tapi kan enggak. Oke guys, jangan jadi pengacau dok. digituin sih dokter. Oke Wisang Geni bro, oke ya, Aki Wisang Geni, ya. Hebat ya. Siap ya nak. Oke. Lo nggak percuma dong udah nyasar. Iya, sampai kemana-mana. Jadi banyak ilmunya juga justru dari dia ya. Ya, tapi hebat banget. Tenang banget ya. Hebat banget. Ya, tenang banget jadinya kita. Ya. Mungkin dulunya dia motivator kali. Mungkin saudara. Dan dia jarang mengeluh. Mungkin gara-gara dia jarang mengeluh, jadi dia nggak melenguh. Hampir nggak pernah ya. Gitu. Paling jadi cuma gitu doang. Kok bunyi? Mungkin gara-gara dok tadi. Mungkin. Udah jangan jadi pengacau. Gitu. Apa sih lo gitu. Oke guys, alhamdulillah lega. Aluit lega. Udah lega ya, alhamdulillah. Itu sebuah misteri komunikasi yang dilakukan kita manusia dengan makhluk lainnya, dalam artian kata ini sekarang adalah binatang. Sekali lagi, semua makhluk itu berkomunikasi. Manusia dengan manusia berbeda bahasa pun
kita bisa berkomunikasi tanpa suara. Dengan tatap-tatapan, dengan apa bisa mengerti itu adalah alfa. Gelombang alfa. Begitupun pohon, apalagi binatang juga kan ekspresif dengan ekspresinya. Tapi kadang-kadang kita takutnya salah mengartikan ekspresi yang ditunjukkan oleh dia. Itulah fungsinya Gareth di sini bersama dengan dokter yang luar biasa. Makasih lah Dokter Rajanti. Thank you very much ya. Sama-sama. Saya juga dapat banyak ilmu dari dia. Follow IG-nya ya Dokter Rajanti ya. Follow IG-nya apa? Rajanti Talks with Animals atau Klinik Hewan Rajanti. Nah, itu yang aku follow. Klinik Hewan Rajanti atau Rajanti Talks with Animals. Rajanti Talks with Animals. Ada juga YouTube channelnya yaitu DRH Rajanti. DRH Rajanti ya. Bisa juga kalau punya binatang dan juga penasaran, ada yang kasus anjing yang nggak mau makan, anjing yang kabur-kaburan, kucing yang tiba-tiba menghilang, dikomunikasi ternyata sesuatu yang cemen gara-gara dia cemburu, gara-gara dibilang gendut, gara-gara ya kan pernah Ya, kita ceritakan ya itu. Anjing dibilang gendut terus dia bete gak mau makan lagi, mau diet, sementara pemiliknya ngomong gendut biasa aja gitu. Dianya sakit hati ya, kayak gitulah. Bisa di kliniknya di mana Dok? Di Jalan Jati nomor 72 Serpong. Oke, di Serpong ya. Kalau saya nggak mungkin sapinya saya bawa di baju. Dok. Makasih loh Dok. Thank you, Sekarang sama-sama. dokter mau keliling bertemu dengan anak-anak yang lain ya. Ya. Mungkin Siap. burung unta tuh si kepo ya. Oke. Thank you guys. Elwin, ready? Dia galau banget. Gue pun akan seperti itu. Berarti kita melepas, entahlah kita menangislah berpisah dengan kisanak kita ya. Kok wejang jahe, maaf ya wisang geni tiba-tiba lupa kenapa wejang jahe. Ya guys, jadi itu tadi obrolan kita dengan Wisanggeni. Luar biasa ya. Luar biasa, aku sampai respect, bukan sekedar sayang tapi respect Ya. karena ternyata ilmu itu bisa didapat tidak hanya dari manusia saja, dari alam pun bisa memberikan ilmu kepada kita, bahkan dari seekor hewan kurban pun bisa meninggalkan ilmu kepada kita. Luar biasa ya. Serem banget loh guys. Makanya tadi kenapa aneh banget kita bisa nyasar sampai Ya sekian tadi beneran lama. nyasar. Iya beneran nyasar. Padahal aku udah Sherlock ke Dokter Rajanti, udah jelas tiba-tiba kita nyasar ke sini 1 jam dari sini. Iya. Dan itu ada hubungannya dengan Tantenya. kameramen kita. Kameramen. Itu depan rumahnya tantenya Maria, bayangin ya. Dan dia nggak tahu jalanan itu. Tapi tahu rumahnya gitu istilahnya. Cuma tahu rumahnya aja. Wow. Luar biasa ya. Wow. Aneh. Jadi Aneh. sebuah perjuangan juga ke sini ya, Dok. Ya saya jadi nggak ngerti kok kenapa aneh begitu ya gitu. Dan aku aja. juga komunikasi sama dokter gini, gak nyasar kan Dok gitu. Iya, itu saya bahas tadi di mobil. Kayak ada film mau nyasar ya. Si A-nya juga bilang kok nggak nyasar kan Dok. Padahal saya belum berangkat ya waktu tadi. Iya. Dan aku lupa belum ngasih Sherlock. Dan dia Itu lupa. aneh banget juga. untung pernah ngasih alamat waktu Iya. dulu ya Iya, kan. iya. Nah, jadi saya buka lagi, di search lagi. Terus ternyata memang hari ini semuanya serba unik dan luar biasa. Iya, iya, Jadi 2 jam lebih perjalanan, 2,5 jam perjalanan tidak terasa. Semuanya terhealing gara-gara Wisanggeni. Luar Nah, biasa. kalau mau healing lagi kita masuk ke The Hakim Safyari ya. Yes. Oke, let's go. Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe, like, Iya, betul. komen. DRH Rajanti. Yes.